Gadis itu tertegun saat menyadari jika ia mencium bau benda yang terbakar, yang ternyata baju yang digosoknya telah gosong. Ia pun hanya terpana melihatnya, di mana sebelumnya Ruby menceritakan kepada adiknya jika mereka membutuhkan sebuah gaun yang menjadi model untuk poster acara penggalangan dana mereka, dan ia tampak pasrah memikirkan jika mereka takkan mungkin mendapatkan gaun bergaya Victoria itu dalam waktu 2 hari. Namun tiba-tiba gadis itu berkata jika mungkin adiknya bisa membuatkannya gaun tersebut, yang dikatakan sang adik jika itu adalah hal yang tidak mungkin membuat gaun itu dalam waktu 2 hari. Gadis itu pun kembali berpose di hadapan sang kakak seraya berceloteh, membuat Ruby yang mendengar celotehannya menjadi terdiam karena ide itu tiba-tiba muncul, membuat keduanya tertawa senang. Sementara pagi itu, pria kaya ini tengah berolahraga ketika tiba-tiba putranya muncul dan ikut jogging bersamanya. Lalu keduanya pun berlomba di mana sang ayah berhasil mengunggulinya. Keduanya pun tertawa di mana saat duduk berdua, James pun mencoba bicara dengan sang ayah jika ia ingin kembali bermain bersama timnya. Namun sang ayah berkata jika saat ini mereka sedang sibuk menyiapkan resepsi investor dan lini baru mereka, terutama sang putra sebagai wajah baru dari Young Beaufort, karena mereka juga baru memenangkan sejumlah gelar berturut-turut. James pun kembali memohon, namun sang ayah tampaknya ingin agar putranya menjalani hukumannya agar ia dapat belajar menghadapi rintangan untuk meraih masa depan sebagai pewaris, dan meminta agar putranya berkonsentrasi penuh dan menunjukkan kinerjanya yang sempurna. Dan sepertinya sang pria tak main-main dan berkata jika mereka harus menjaga reputasi keluarga mereka, membuat pemuda itu tak dapat berkata apa-apa. Sementara Ruby dan sang saudara tampak terkantuk-kantuk menjahit gaun itu. Mereka benar-benar berusaha untuk membuat sebuah gaun yang indah yang dibutuhkan untuk pembuatan poster. Hingga Ruby pun tampak kelelahan, namun keduanya selalu membuat semuanya terasa sangat ringan dan menyenangkan. Hari itu di kediaman Beaufort, Lydia dan si anak emas sudah berada di antara para investor perusahaan keluarga mereka untuk merayakan keberhasilan mereka, di mana sang ibu yang merupakan cucu dari pemilik Beaufort berbicara di hadapan tamu-tamu itu, lalu memanggil James, putra kebanggaan mereka, untuk menunjukkan desain terbaru, di mana pemuda itu untuk menunjukkan desain terbaru mereka untuk generasi baru yang lebih modern, di mana pemuda itu tanpa fasih mempresentasikannya di hadapan para tamu penting itu. Dan siang itu saat terbangun, Ruby sudah melihat saudaranya menyiapkan gaun yang sudah terpasang di patung manekin itu, dan ia sangat terpukau melihat hasil karya sang adik. Adiknya pun meminta untuk menyetrika gaun itu karena ia sangat kelelahan. Sementara James yang sedang mencari udara segar tampak membaca pesan yang dikirim Ruby di grup WhatsApp mereka, sebuah foto gaun untuk poster penggalangan dana itu, di mana gadis itu mendapatkan pujian dari rekan-rekannya kecuali pemuda arogan itu yang mencelanya. Saat mendengar notif dari ponselnya, Ruby pun meletakkan setrika itu di atas gaun, lalu bergegas mengambil ponselnya dan duduk untuk membaca pesan-pesan tersebut, di mana ia sangat kesal dengan respon pemuda angkuh itu. Dan di saat itulah ia merasa mencium bau hangus di belakangnya dan terkejut setelah menyadari gaunnya terbakar. Dengan panik, gadis itu meraih termos dan menyiramkan air di atas gaun tersebut dan terdiam melihatnya. Tiba-tiba adiknya muncul dan terpaku melihat sang kakak yang seraya berdiri memegang gaun yang hangus dengan wajah khawatir. Ruby pun meminta maaf atas kelalaiannya, di mana adiknya hanya terdiam seraya memandang gaun yang susah payah ia buat. Namun saat ia mengatakan kalau sang kakak masih bisa memakai gaun itu, keduanya pun kembali tertawa geli dan menertawakan kekonyolan tersebut. Dan pagi itu mereka semua sudah berada di kelas dan seorang guru muncul dan bicara di depan kelas, lalu memulai pelajaran dengan membahas apa itu rasional, di mana para murid itu pun mulai mengutarakan pikiran mereka yang beragam, termasuk Lydia dan Ruby yang tampak berbeda pendapat. Tak ketinggalan James yang tak menyetujui pendapatnya Ruby, di mana keduanya yang akhirnya terlibat perdebatan hingga membuat sang guru kewalahan menengahi mereka. Keduanya tampak saling menyerang hingga James pun terdiam saat mendengar betapa ucapan gadis itu sangat menghujamnya, membuat sang guru terlihat bingung. Ruby benar-benar mengeluarkan unek-uneknya
marahnya atas kelakuan pemuda itu yang membuat James ikut terdiam, dan setelah selesai tiba-tiba gadis itu pun terpaku seakan baru menyadari ucapan-ucapan lantangnya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part selanjutnya, tetap di channel Yana TV. Deswegen wird sich nie jemand für dich interessieren.